Pada tanggal 6 Agustus 1945, terjadi ledakan bom atom di atas kota Hiroshima. A million tons of water alive with deadly rays, awe-inspiring in its significance for man who learned how to control the atom but must now learn to control himself. There is but one defense against the atom bomb, and that is distance. Dan di waktu yang sama, Insinyur Soekarno, Muhatta, Rajiman Leningrad diterbangkan ke Vietnam untuk bertemu dengan Marsekal Terauchi. Marsekal Terauchi adalah seorang panglima grup angkatan darat ekspedisi selatan pada Perang Dunia Kedua, dan pada tanggal 9 Agustus 1945, ledakan bom atom yang kedua dijatuhkan di Nagasaki, Jepang, sehingga membuat Jepang menyerah kepada Amerika dan sekutunya. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Jepang melalui Marsekal Terauchi mengatakan kepada Insinyur Soekarno, Muhatta, Rajiman Leningrad bahwa pemerintah Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang resmi menyerah kepada Amerika dan sekutunya. Jepang masih menguasai Indonesia karena berjanji akan memberikan kekuasaan ke tangan sekutu. Berita tersebut sampai ke seorang pemuda Indonesia, yaitu Sultan Syahrir, Ikana, Khairul Saleh, dalam sebuah radio bahwa Jepang akan berketul lutut. Golongan muda mendesak golongan tua agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Namun golongan tua menolak karena tidak ingin ada pertumpahan darah saat proklamasi. Konsultasi tersebut dilaksanakan dalam rapat PPKI. Namun golongan muda menolak rapat itu karena PPKI merupakan badan yang dibentuk oleh Jepang. Mereka ingin kemerdekaan Indonesia atas usaha bangsa sendiri, bukan pemberian Jepang. Dan pejuang pemuda seperti Sukarni, Khairul Saleh, Ikana terbakar semangatnya setelah berdiskusi dengan Tan Malaka. Pada tanggal 16 Agustus 1945, mereka dan Sudarto Singgi, salah satu anggota PETA bersama pemuda lainnya, menculik Soekarno dan Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok. Peristiwa tersebut sekarang disebut dengan peristiwa Rengas Dengklok. Tujuannya agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh dengan Jepang. Mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan pemuda siap melawan Jepang apapun resikonya. Dan pada akhirnya Soekarno yakin untuk memproklamasikan kemerdekaan. Maka diutuslah seorang untuk menjemput Soekarno dan Hatta untuk kembali ke Jakarta. Dan teks proklamasi dirancang pada pukul 2 sampai 4 dini hari, yang dirancang oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andrews Haji Muhammad Hatta, dan Ahmad Suwarjo. Ahmad Suwarjo menginginkan yang menandatangani teks proklamasi tersebut, yaitu Insinyur Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Maka teks proklamasi diketik oleh Sayyuti Melik. Dan pada tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, upacara dilangsungkan pada pukul 10 dengan pembacaan teks proklamasi dan diakhiri dengan pidato tanpa teks. Bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Pada awalnya, Trimurti diminta untuk menaikkan bendera, namun ia menolak dengan alasan sebaiknya pengerekan bendera dilakukan oleh seorang prajurit. Maka ditunjuklah Latif Hedraniningrat, salah satu prajurit PETA, dan dibantu dengan Suhud dalam tugas tersebut. Setelah bendera berkibar, para hadirin pun menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sampai saat ini, bendera pusaka masih disimpan di Istana Negara.